lendir atau sekret dari jalan nafas dengan menggunakan kateter suction melalui mulut, nasofaring, trachea, dan ETT. ETT yang dimaksud adalah endotracheal tube. Biasa kalau pada orang-orang tidak sadar di ICU, ya kalau ada lihat di dalam mulut yang biasa di plester ada sebuah alat itu namanya ETT, endotracheal tube. Ya, karena kita agak setengah mati itu untuk membantu membuka jalan nafas. Yang dikhawatirkan kalau tidak menggunakan ETT, pangkal lidah akan jatuh ke belakang sehingga akan menutup jalan nafas, sehingga dipakai ETT. Jadi sebagai pengganti ya, maksudnya untuk udara masuk. Jadi biasanya kita lakukan suction juga bisa lewat itu. Ada juga biasa tracheostomi yang di leher. Biasanya orang-orang yang punya masalah ini itu biasanya dipasangi kayak ada dilubangi di leher, dipasangi alat namanya saya lupa namanya, tapi prosedur tindakannya namanya tracheostomi ya. Jadi kayak ada semacam lubang di sini, jadi ada alat yang dipasang. Terus kalau kita mau suction itu juga bisa dibuka, ya seperti itu. Nah, salah satu diagnosis ya yang biasa ditegakkan untuk dengan tindakan suction kira-kira apa? Bisa jalan nafas. Apalagi gangguan ventilasi spontan, apalagi risiko aspirasi, ya. Nah, ada beberapa itu nanti kalian baca. Dan memang rata-rata yang mengalami hipersekresi ya, yang punya banyak sekret, yang dengan diagnosa dari saluran nafas itu dilakukan tindakan suction, ya. Bisa dilakukan pada orang sadar ya maupun yang tidak sadar ya. Dalam hal ini pasien ya, seperti itu. Nah, salah satu luaran ya, karena dia bersihan jalan nafas, berarti bagaimana luaran keperawatannya? Apa yang diharapkan setelah dilakukan tindakan suction? Jalan nafas meningkat. Ya, bersihan jalan nafas meningkat. Ada di buku SPO ya, bisa dibaca ya. Terus apalagi kalau risiko aspirasi? Risiko apa? Aspirasinya menurun ya? Ya. Jadi hati-hati, ada positif negatif di situ ya. Itu yang harus yang kita harapkan ya ketika setelah melakukan suction atau penghisipan jalan nafas ya. Oke, suction itu kan lebih ke bahasa Inggris ya dan dipakai ke dalam bahasa medis. Jadi ketika Anda menjelaskan jangan bilang suction ya. Nah, pastinya dia paham apa ini ya. Nah, jangan sampai dia googling gara-gara bilang suction ya. Suction adalah nanti dia tambah parno ya, takut. Oke, sebelum kita mulai tentunya kita harus menyiapkan alat ya. Jadi alat yang kita butuhkan yang pertama mesin suction. Ini namanya mesin suction. Ini mesin suction jenisnya yang portable ya, yang ada roda ininya, bisa dipakai di IGD ya, dibawa ke sana kemari, dorong. Misalnya ada pasien-pasien tiba-tiba ada hipersekresi atau apa, ini biasa didorong ke sana kemari untuk dilakukan suction ya. Ada juga bisa dilihat di atas tempat tidur di bagian kepala pasien, itu namanya suction sentral ya, bersama dengan ada oksigen sentral ya. Ya di atas begini, ini suka cari nih. Ada di sini kalau lihat di rumah sakit ya. Nah, jadi kalau mau suction sisa tarik saja dari sana. Kita punya selang, disambungkan saja dengan kateter suction baru dilakukan suction. Silakan di setel ya, itu otomatis. Itu suction ya, yang sentral. Ya, kalau ini yang portable ya. Ini banyak digunakan di IGD maupun di ruang perawatan. Kita punya dua, satu ada beberapa di atas di lab anak atau maternitas yang begini. Ada dua tabung juga, tapi jauh lebih kecil, bisa diangkat dibawa kemana-mana. Itu biasanya pada bayi, pada anak-anak dipakai ya, ada di atas. Oke. Selanjutnya kita mulai ya. Jadi untuk peralatan belum selesai ya. Oke. Yang berikut tabung oksigen, saya lupa ya. Ini tabung oksigen lengkap ya. Ini kayaknya tidak ada anunya ya, oksigennya ya. Ada kemarin? Ada. Iya. Kita harus putar ini kan. Saya balik sini. Tapi ini yang rusak. Oke, jadi kita siapkan tabung oksigen beserta dengan selang nasal kanul ya. Selang oksigen nasal kanul di sini ini untuk menjaga ya, jangan sampai pasien sesak pada saat dilakukan suction ya.
Oke, selanjutnya kita punya tisu ya, harus siapkan tisu. Terus ada handscoon bersih ya, jika diperlukan. Terus Anda bisa, ini wajib ya, harus ada handscoon steril ya. Tahu kan bukannya pakainya kan? Baca-baca saja ya ini ya, buka dari sini ya. Baru kita kasih seperti ini ya, ambil dari samping baru ke sebelah. Setelah itu ada handuk ya. Terus ada stetoskop ya, terus ada nirbeker atau bengkok, ada di sini. Ini di luar ya, ini oximetri ya, nadi untuk mengukur saturasi oksigen. Terus di sini ada ini yang kita sebut dengan kateter suction. Ya, bentukannya seperti ini ya. Oke ya, ini biasanya dalam kemasan yang plastik yang panjang mengikuti bentukannya seperti ini ya. Ini kita sudah lepas dan taruh di bak steril, ini steril ya. Terus ada kom berisi air yang bersih ya, yang sudah steril ya, atau aquades boleh, air minum biasa boleh yang sudah dimasak ya. Oke, ini mesin suction ya. Sebelum digunakan pastikan sudah sambungan kabelnya sudah tersambung ya dengan aliran listrik ya, dan pastikan bahwa ini mesin bisa dipakai ya, jangan sampai so effort ya. Awas sampai misalnya ruang perawatan di lantai 3 ya, baru sampai ke sana ke setel bagian gagal baru tidak jadi ya. Nah ya, kasihan kecewa ya. Ini udah perawat yang kecewa ya. Jadi setel di sini ya. Nah, ini on off-nya ya, tombol power ya. Bisa juga ada ini yang di kaki ya, dia punya ini ya, ini juga tercolok ya. Jadi kalau malas melanda, nah tekan ya. Nah ini juga secara otomatis bisa sambil mengisap ya. Kalau stop kita setengah mati, tidak ada asisten ya, ini tangan steril, baru mau stop untuk mematikan ini bisa menggunakan pedal. Ini ada di bagian kaki sayangnya ada. Biasa disimpan di belakang sini ya, kalau selesai biasa ditaruh di sini ya. Ini sayangku pedal ya, kayak di mobil ya. Kira bisa kamar mandi? Oh iya silakan. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya ini selang dari mesin yang akan tersambung ke kateter suction ya. Nah jadi ini pre-memori ya, ini saya kasih lihat, ini kan dalam posisi ini yang disambung saya ya, sebentar ini yang disambung ya. Kenapa saya kasih tekankan ini lagi, karena biasa ujian ini yang masuk dalam mulut pasien ya. Sopan sudah masuk ya. Biasa kan sopan ini. Saya itu antara burka kan hanya milik Allah ya, jadi mau marah salah jadi kurang bawa yang saya mengulang saja anak ya kan. Ya jadi hati-hati ya, biasa itu kan karena grogi ya. Ingat ya, ini hanya sambungan ya, bukan kateter suction ya. Oke, sudah ya. Ini nanti sebentar yang kedua. Selanjutnya kita cuci tangan ya, terus kita ke pasiennya. Jadi identifikasi pasien dengan 2 identitas ya. Yang pertama nama dan tanggalnya. Kalau ada Sari dan tanggal lahirnya sama, misalnya kembar, Alamat. kan biasanya Sari, nanti biasa nama tengahnya yang berubah kan kalau kembar-kembar, atau nama depan yang beda, nama tengah sama ya, marga sama, jadi hati-hati ya. Kalau nama dan tanggal lahir sama berarti nama dan alamat sama. Nomor rekening. Ya, sampai ada aja ini nama dan alamat. Nama
dan rekam ya, karena rekam medis punya satu-satu, bukan masih berdua, satu untuk satu rekam medis 2 orang tidak ada Semakin ya, banyak karena di dia depan. nambah itu di rumah sakit ya, tidak ada. Jadi 1 orang 1 rekam medis ya. Jadi ada 2 identitas, nama dan tanggal lahir, dan nama dan Supaya sekali HP aku dulu. rekam medis. Ada Boleh saksi tidak bisa bicara? Bisu? keluarga. Tidak keluarga? Cek gelang pasien. Gelangnya, lihat ke gelangnya. Cuma tes ombak. Oke, selanjutnya kita jelaskan prosedur kepada pasien ya. Seperti yang saya sampaikan ulang-ulang ya, jangan sampai Anda merasa keren baru selesai misalnya jadi nurse ya. Jadi ibu, saya ini mau melakukan suction ya, dengan menggunakan kateter dengan alat-alat, sudah jangan ya. Jadi jelaskan secara sederhana ya. Jadi sampaikan ya. Jadi misalnya perkenalkan diri ya, perkenalkan ibu, permisi bu, assalamualaikum ya. Nama saya Nurse Ana, saya perawat di ruang ini yang bertugas shift pagi mulai pukul 8 hingga pukul 15 sesuai instruksi dari dokter. Hari ini ibu akan dilakukan penghisapan lendir, bicara nafas, berhubung ibu lagi batuk ya, lagi banyak lendirnya, sehingga salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi lendir tersebut yaitu dengan melakukan penghisapan jalan nafas ya. Boleh bilang atau suction ya, istilahnya seperti itu. Jadi insya Allah setelah dilakukan, tindakan ini dilakukan kurang lebih sekitar 15 menit ya, 10-15 menit. Dan apakah ibu bersedia atau tidak ya. Kalau tidak bersedia, pujuk ya. Nego dulu ya, jangan langsung ini ibu inform konsen ya. Contoh orang lagi mengantuk buka mata tiba-tiba suruh bilang suction ya. Jadi atau kan namanya orang sakit lebih sensitif ya seperti itu. Jadi lebih ke persuasif, dinegosiasi, ibu bersedia tidak ya. Kalau memang belum bersedia, nanti coba dijelaskan dulu sama ibunya dan keluarganya ya, maksud dan tujuan dilakukan suction apa. Kalau memang sudah dilakukan upaya-upaya tersebut dan tidak mau, ya kita mau tidak mau harus memberikan informasi ya bahwa pasien dan keluarga menolak ya untuk dilakukan tindakan suction. Jadi sehingga misalnya ada komplikasi atau hal yang tidak diinginkan karena tidak dilakukan suction, itu bukan tanggung jawab dari petugas kesehatan ya, seperti itu. Oke, setelah itu siapkan alat. Tadi kita sudah uraikan satu-satu alatnya, dan kemudian kita cuci tangan lagi ya. Pokoknya cuci tangan ini ya, tadi kan sudah cuci tangan, terus pokoknya mana rasa pegang kiri kanan ya. Rumah sakit ini pegang handle pintu. Karena kalau langsung di kerja rumah sakit itu pikiran itu tangan itu memang harus dalam posisi yang on off seperti itu ya. Kadang bersih, kadang kotor, bersih kotor. Jadi kalau kotor dicuci ya, seperti itu ya. Nah, jadi memang itu harus menjadi settingan di kepala ya. Jangan sampai selalu pegang kiri kanan ya. Tiba-tiba Anda di nurse station ya, ada yang antar makanan, langsung dia makan ya, seperti itu ya. Jadi itu harus di setting dari sekarang. Oke, ini kita kalau di YouTube ini sebelumnya ada video kan? Saya rasa jadi artis tadi ya. Ada jumpa fans orangnya. Oke. Tolong untuk konsumsi pribadi ya, tidak usah dikasih di mana-mana ya, kayak CSO FYP ya. Oke, selanjutnya kita posisikan pasien dengan posisi semi Fowler ya. Kalau dia Fowler kan begini ya sayangnya, Fowler kan 90. Ibaratnya duduk kayak saya gini, duduk di tempat tidur, itu namanya Fowler atau istilahnya Fowler tinggi 90 derajat. Kalau dia semi, artinya setengahnya kan, nah berarti berapa? 45 derajat ya, jadi seperti ini boleh ya, posisi semi Fowler ya. Jadi sadar tidak sadar harus posisi semi Fowler ya. Fowler boleh, semi Fowler juga boleh. Cuma ini agak mudah kalau posisi semi Fowler untuk perawat. Kalau dia dulu begini kan perawat setengah mati kan baku ini. Kalau dia posisi seperti ini kan bisa dilihat lebih, pandangannya jauh lebih luas seperti itu. Oke, selanjutnya kita periksa atau mendengar dulu bunyi napas pasien dengan menggunakan stetoskop ya. Ada tas setting. Seharusnya baku menghadap dengan pasien ya, baku samping saya, cuma karena jadi permisi Pak, ini soalnya ibu dia ya.
Cuma kurang rambut ya. Nanti saya panggil bapak ya. Ya tak ada payudara ya. Kurang rambut dia, makanya saya panggil bapak ya. Jadi saya tidak buka ya, di atas saja ya. Karena dia pakai baju dia. Oke, permisi ya Pak ya. Nah, ini dengar begini tak usah sambil baca cerita ya atau bagosip pasien apa mau dengar ya. Nah, ini butuh ketenangan ya. Apalagi kalau pendengaran sudah mulai berkurang, ya usah sosok baca cerita kiri kanan. Biar apa dengar ya. Ya tenang ya. Minta pasien tarik nafas, bawa nafas lalu ada tidak bunyi nafas wheezing, ronki ya pada kedua lapang. Bayangkan posisi paru-paru itu kan sampai paru-paru kan dia berlobus ya. Jadi ada dua kan kiri kanan. Ya. Jadi dia bentukannya kan seperti kayak macam model gunung tapi tidak sempurna kan tidak kerucut. Nah itu bayangkan ada lobus bagian atas, ada bagian bawah tuh, ada juga yang di pinggir. Nah disitulah bisa tersebar sekret-sekret atau lendir-lendir yang ada di dalam. Ya, ada lobus bagian anterior, pada posterior seperti itu atau di daerah apikal di bawah ya, itu ada. Jadi bayangan kalau puncak lobus ada di atas sini. Sebentar saya periksa lagi di bagian bawah ya, seperti itu. Dengar. Ya. Pastikan ini stetoskop berfungsi lagi ya, jangan sampai ini lagi posisi off ya. Apa lagi mau dengar ya? Cuma akal-akal ini, jangan sampai bagian kiri kanan lagi. Ya, kita dengar. Ya. Ini siapa? Seperti itu. Ya, bagian bawah. Ya, semua lapang ya. Sambil mendengar, ternyata memang masih ada terdengar bunyi atau terdengar memang bunyi wheezing atau Oke. Sekarang ini saya ajar ya. Mau buka-buka ini barang ini ya, yang ada panutup-panutup seperti ini sayang-sayangku ya. Usahakan bukanya dalam posisi begini. Taruh di atas meja dalam posisi dia menghadap ke atas. Karena apa? Daerah dalam ini daerah yang steril. Ya, jadi kalau taruh ke bawah, terkontaminasi misalnya begini, tutup lagi begini. Nah, jadi buka. Posisinya menghadap ke atas. Ya. Jangan taruh sabarang ya. Ada meja, ada troli, taruh di troli ya. Jangan taruh di atas pasien terpuru apa segala macamnya. Itu di dalam pur. Iya biasa tuh. Kalau orang ujian di rumah sakit, aduh, macam-macam ada di atas tempat tidur pasien ya. Jadi seperti ini ya, taruh di sini. Ya, begitu juga buka begini, taruh posisi di atas, taruh di seperti begini. Ya. Nah begini ya, bukan panstuk ini ya. Panstuk saja harus dijaga ya supaya taruh sabarang ya. Oke, karena kita minim tidak punya asisten, hanya buka memang ya supaya tidak bakal lain sama barang-barang yang selantar ya. Pasang handuk. Semakin tinggi ini video. Siapa? Tidak ada ya. Untuk apa? Itu tanya ya. Soalnya ini kalau lendir muncrat kiri kanan. Nah ini supaya mencegah ya. Tidak kotor dia punya selimut maupun baju. Ya. Selanjutnya kita pasang. Untuk ada jari ya. Oximeter ya. Oh itu alatnya. Untuk apa? Itu Oximeter. alatnya. Tadi. Mengenai saturasi oksigen. Apa yang normal? 90. Berapa? 90. 95. Oke ya. Nanti ya. 90 itu bahaya itu ya. Oke, ini standby ya. Oke, selanjutnya kita harus pegang beberapa macam ya. Kita pakai handsnya. Kita potong-potong terus. Ini yang full. Sulana. Wih susah lagi di depan. Wih. Gas sekali. Jadi Bagus kalau ada asistennya yang dia
off sudah membantu ya. Surat. Yesus makin kuat bak kiri kanan kita. Aca. Kenapa? Ngerti dia bilang. Toto pakai kan handskon? Saya pakai dulu pakai handskon enggak. Sudah pernah diajarin kan? Ya. Sudah tahu dah. Mungkin di sana. Yang di dalam ini yang off ya. Sorry yang on. Di dalam yang di luar ini daerah yang di sini ini semua ini steril ya atau off ya. Jadi kita berusaha kalau mau tarik pegang bagian dalam ini ya, jangan sentuh bagian luar. Aduh, pastikan sesuai ukurannya. 1,5 ini ya. Paksa robek ini. Kapan diajarin? Step 2 ya? Iya. Sampai ada. Semester 1 enggak? 1. Oh, semester 1 turun. Ini sama ini steril kan? Tangan-tangan dia mau dari tadi susah saya. Begini. Kereta mamanya. Oke. Jadi soalnya ada asisten bantu ya. Jadi misalnya tadi ini dalam posisi yang tidak steril. Sambungkan ya. Dari kita sambungkan ujung dari kateter suction ke ujung selang yang dari sini ya. Setelah itu kita lakukan prosedur suction ya. Jadi kita coba dulu ya. Bisa tidak? Ya Allah. Tapi itu Bisa ya? Dari itu berikutnya yang bisa ya. Nah, dari ini dek, ini fungsinya untuk kalau dia bentuk tombol ini kan bisa pakai seperti ini ya, ini dia dalam posisi mengisap ya. Kalau kita buka, nah ini dalam posisi tidak mengisap ya, dalam posisi mesin menyala ya, ini dia mengisap ya. tinggal caranya itu kan. Usus yang keluar kan.
jadi kita masukkan ini tentunya dalam kondisi harus ditutup ya bisa. Oke. Ini dia punya on-off bisa di kaki saya ini. Ya, jadi bisa kasih garansi juga ya. Oke. Jadi prediksi apa? Kita mulai dari mulut ya kan untuk suction itu mulut, nasofaring, trachea dan endotel ya. Misalnya daerah di rongga mulut lihat banyak lendirnya tidak ya. Kita masukkan setelah kateter suction ke dalam mulut ya. Dan dilakukan secara sirkuler memutar. Ya. Memutar, ini posisi ini ditutup, kayak mengisap. Ini tidak bunyi karena tidak ada lendirnya. Dia akan bunyi sangat ramai kalau banyak lendirnya. Ya, mengisap. Seperti air tadi. Begitu dia. Ya, seperti itu. Cuma karena tidak ada lendirnya makanya dia tidak bunyi. Ya. Ini dilakukan selama tidak boleh lebih dari 15 detik. Keluarkan. Ya. Biarkan pasien untuk bernapas dulu. Ya, lihat kalau dia pucat atau apa, sesak, segera pakaikan selang kedua. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Ya, masukkan kateter suction, dilakukan secara sirkuler. Kalau memang di daerah trachea yang kita lihat banyak, kita boleh masukkan lebih dalam ini selang. Ya, sambil lihat kondisi pasien dan pantau saturasi oksigen. Kalau turun terus stop. Ya, nah, baru lakukan secara sirkuler. Ingat tidak boleh lewat dari 15 detik. 15 detik itu cepat deh ya. Baru cabut lagi. Jadi tidak boleh dengan terlalu menggebu-gebu, harus sabar. Ya, misalnya kalau tadi lihat lendir masih banyak dan pasien sudah enak, kalau kita yang ingin membersihkan kan kadang suka cepat-cepat ya, cepat-cepat bersih apa, jangan ya, lihat kondisi pasien. Ya, lihat saturasi oksigennya, ya, turun terus atau bagaimana. Ya, seperti itu. Ya, karena biasanya orang akan sesak. Ya, seperti itu. Oke ya? Iya. Kita lakukan lagi, ya. Lakukan lagi penghisapan. Masukkan lagi. Ini dia pergi agak rapat jadi setengah mati kasih masuk. Oke ya. Lakukan secara sirkuler ya. Permisi Pak, ini tidak nyaman ya. Nah, ini stop ini ya. Ini stop aku tuh begini. Ya. Setelah 15 detik, lepas lagi. Ya. Berikan kesempatan 3-5 menit pasien untuk bernapas. Lakukan pernapasan dengan baik dulu, baru kita lakukan lagi suction. Begitu. Jadi setiap kurang dari 15 detik masuk, lepas lagi ya. Setelah itu lihat kondisi bagus, suction lagi seperti itu. Boleh? Jadi bukan cuma kasih masuk 15 detik selesai sudah selesai, tidak. Stop dulu masuk. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi setelah itu kita bilas. Nah, bilas. Tadi ini biasanya banyak lendir di sini. Nah, bilas. Jadi lendir-lendir yang kita itu suction masuk semua di situ. Jadi kita bisa lihat evaluasi bagaimana karakteristik dari sekret dari pasien muncul di botol kaca itu. Mungkin kalau kita yang dalam kondisi sehat, ya mungkin tidak terlalu nampak lendir itu seperti apa, tapi kalau untuk orang yang hipersekresi yang sakit itu banyak, ya sangat banyak dan sangat mengganggu seperti itu. Ya, oke, itu yang harus diperhatikan. Ingat, dia ini dalam posisi Tutup. menghisap, Menghisap. ini dalam posisi tidak. Tidak. Saya tidak pakai yang manual yang kaki ya, saya langsung kasih nyala saja ya. Biasa. Ini menyala terus ini. Terus masuk. Ya, ini sih Pak, baru kita bukan suction. Bersihkan ya, lihat kan kita bisa lihat, tapi ingat ya jaga jarak ya, jangan sampai begini ya. Dan nanti misalnya tiba refleks muntah atau apa ya kan kita tidak tahu seperti itu, jadi harus jaga begitu ya. Ini sih Pak, nggak perlu pakai masker ya, kalau di ruang-ruang intensif itu kita disuruh pakai topi ya, pakai kacamata goggles ya, karena biasanya topi yang dimaksud ini yang itu apa namanya, nursing cap itu. Ya. Nah, jadi itu biasa ya, kalau orang yang tidak sadar yang hipersekresi biasa kita buka pas suction ya, atau ada yang pakai terakhir yang apa sudah di tracheostomy itu karena kita buka langsung muncrat karena hipersekresi ya. Jadi kalau tidak bagus kuda-kuda bukanlah itu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kena mata ya, itu kan ya bagus seperti itu ya. Jadi harus memang kuda-kuda harus bagus ketika pas buka. Tuan itu dulu di ICU ya. Nah, ini kemana ini karena ternyata ini pasien hipersekresi kan. Nah, biasanya jaga jarak ya, pakai kacamata
botos yang besar. Jadi walaupun kena ini kan tidak langsung kena di mata seperti itu, selaput mata ya. Jadi hati-hati. Oke, seperti itu sayang-sayangku ya. Jadi kita masukkan setelah suction, kita lakukan dengan gerakan sirkuler atau memutar ya seperti ini ya. Lihat kalau masih ada di bagian bawah bisa kita masukkan lebih ke dalam lagi ya. Ingat tidak boleh lewat dari 15 detik. Stop. Ya. Nah, ini karena bunyi-bunyi terus ya. Jadi benar pakai injaknya seperti itu. Supaya ini. Lanjut lagi setelah 5 detik, lihat kalau kotor bisa segera dibilas lagi. Seperti itu kan. Seperti itu. Tanya kalau so full dibuang, bisa dibuka itu dibuang. Ya, seperti itu. Oke ya? Ya. Paham? Paham. Oke, jadi ingat tidak boleh lewat dari 15 Detik. Keluarkan lagi, pasang sambil melihat kondisi pasien dan saturasi oksigen. Kalau pasien sesak, sudah ada tabung oksigen di sini segera di ya, makanya ini harus standby. Ya, ada yang tanya tadi, nurse kalau dia sedang pakai selang O2 tidak masalah, ini tidak apa-apa, bagus. Ya, tidak apa-apa, pakai saja. Baru kita lakukan suction sambil dia menggunakan nasal kanal misalnya, ya. Oke ya, ada lagi? Sudah ya, untuk prosedur suctionnya seperti itu. Ya, bisa lewat hidung boleh, ya, nasofaring, ya, sampai trachea ya. Tapi jangan terlalu panjang sampai habis nih selangnya. Sampai masuk di dalam ya, jadi bronkus ya. Jadi cuma sampai di trachea ya. Oke? Salah satunya. Oke. Jadi kalau yang di kaki ini hanya bantu untuk esnya lah. Stop. Macam tadi 15 detik kan harus istirahat kan? Kalau masih menyala terus kan beribut, ya. Nah, nanti mau suction, nah, baru tekan lagi seperti itu. Ya, lepas lagi, tunggu lagi misalnya pasien bernafas dulu dengan baik. Kalau kita stop dulu. Kalau tadi kan kayak manual gitu kan dia terbilas, ya. Dibilas. Nah, ambil tisu ya. Di sini cuma satu ya. Kita lap dulu ini ya, mulut di sekitar pasien ya. Ini kalau sudah selesai ya. Nah. Ya, ini belum juga kotor. Ya. Ini lalu lepaskan. Taruh ulang di bebek. Kalau yang masih mau pakai berenang, biasanya ada botol khusus yang diletakkan, sudah ada cairannya. Misalnya kalau NaCl atau apa, jadi pas nanti mau suction sisa pakai itu lagi, ya. Bukan ini saya dong. Ini yang baik ya. Nanti kalau Aika lihat lagi kan suction di rumah sakit macam bagaimana. Kalau ada yang sentral langsung itu kan pengalaman ya. Oke, selanjutnya kita Dia sudah tanya-tanya. Why? Spa. Sudah kita ini ya. Untuk ke dalam begini ya, jangan dibuka. Soalnya ini tadi soal lancar ya. Oke, berikut kita periksa lagi dia punya bunyi napas. Kira-kira bagaimana? Apakah ada perubahan atau tidak ya? Ini saya tidak ini ya, seharusnya pasang tapi ini kasihan dia pakai baju ya. Oke, permisi ya Pak, saya periksa lagi. Nah, kita dengar apakah bunyi suara napas wheezing atau mungkin sudah berkurang atau tidak. Ya, kan tadi sudah fresh, sudah kan sudah dengar. Jadi kira-kira ada perubahan tidak setelah dilakukan suction. Ya, bisa dengar titik 2 apa? Ya. Oke, kalau memang kita rasa sudah berkurang, ya, kita sudah bisa untuk melakukan
evaluasi ya, bagaimana respon pasiennya. Jadi respon pasien itu bisa kita lihat tadi sepanjang dilakukan tindakan suction ya, apakah dia enak ya, sesak ya, atau dia terkesan kurang nyaman, atau ada reaksi muntah atau seperti apa, itu bisa kita lihat ya. Untuk status saturasi oksigen juga ini sangat penting ya, karena selama melakukan suction kalau tidak ada ini setengah mati kita ya. Tiba-tiba orang mungkin ya dalam kondisi secara normal dia kelihatan tidak sianosis, tapi mungkin saturasi oksigennya sudah turun ya. Kan banyak kondisi orang berbeda-beda ya, jadi tetap harus mengamankan oksigen supaya kita lihat, wah ini sudah turun, ini sudah 5 ke bawah ya, hati-hati, stop dulu, pakaikan oksigen seperti itu ya, hati-hati ya, jangan sampai kita keasikan. Memang kalau melakukan tindakan suction itu apa ya, nagih begitu ya, karena harus dibersih tuh supaya maksudnya tuntas kan, namanya kita suka kan kasih bersih atau, tapi lihat kondisi pasiennya kalian sudah mulai begitu ya, hati-hati ya. Oke ya, jadi kita lepaskan ya. Oke, sudah ya, dan kita dokumentasi ya, dokumentasi lihat dia punya sejak kapan kita lakukan suction ya, hari tanggal ya, terus lihat karakteristik dari sekretnya, warnanya ya, bagaimana konsistensinya ya, apakah cair, kental, warnanya apakah hijau, kuning atau putih ya, itu bisa dicatat di lembar dokumentasi ya, seperti ini. Ini cukup untuk suction. Oke, ada yang ingin ditanyakan?